Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi? Selamat datang di tahun 2024, tahun di mana kita begitu mengenal kata globalisasi. Kata itu bisa kita pandang dengan kata kemajuan perkembangan ataupun kemunduran dan hilangnya moral serta etika. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan koordinasi virus COVID-19 varian baru B117. Globalisasi mengantarkan kita pada dampak positif, begitu juga dampak negatif. Suka dan duka turut kita rasakan begitu dalam pada kehidupan ini. Namun itu semua hanya kita yang dapat mengatur demi masa depan agar tidak hancur. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Apa ya itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia dan ization artinya proses. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun bentuk interaksi yang lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Lalu selanjutnya ada proses terjadinya globalisasi. Proses globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi ditandai dengan adanya teknologi satelit, telepon, internet, sedangkan perkembangan transportasi ditandai dengan adanya alat transportasi modern. Nah, hasil proses globalisasi itu memberikan kemudahan bagi semua orang, seperti komunikasi antar manusia semakin dekat, waktu yang ditempuh semakin singkat, dan mudah bergerak dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu, globalisasi membuat dunia seolah tanpa batas penghalang. Baik teman-teman, jadi saya di sini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi. Yang pertama tentunya ada faktor teknologi. Kemajuan suatu teknologi akan mempengaruhi globalisasi, baik itu teknologi dari informasi maupun komunikasi. Yang kedua adalah faktor dari negara itu sendiri, yaitu interaksi antara negara satu dengan negara lainnya yang semakin meluas akan mempengaruhi juga kemajuan dari sebuah globalisasi. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor yang ketiga adalah semakin maraknya jaringan transportasi sehingga memudahkan negara satu atau negara lainnya saling berpindah atau mendistribusikan barang. Nah, contoh-contoh dari faktor-faktor globalisasi ini sendiri misalnya penggunaan gadget, yaitu kalian dengan mudah mengakses informasi-informasi dari sosial media, baik itu dari negara sendiri maupun dari negara lain. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya barang-barang impor yang ditemukan di negara kita sendiri, itu karena adanya kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya. Dan contoh yang terakhir adalah adanya sistem transportasi yang lebih maju, yaitu seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Jadi seperti itulah faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi dan juga contoh-contoh dari faktor tersebut. Oke, kali ini saya akan menyebutkan beberapa dampak positif dari globalisasi. Yang pertama itu meningkatnya etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan nasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi. Yang ketujuh, mobilitas tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Selain ada dampak positif, di sini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari globalisasi yaitu masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, dan juga kepedulian sosial. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ilegal ke Indonesia. Yang keempat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang kelima, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi oleh limbah industri. Yang keenam, orang merasa lebih individualisme. Dan yang ketujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai moral dan nilai agama. Yang kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, munculnya sikap konsumtif atau boros.
Dan yang ke-10 adalah munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diatur berdasarkan kekayaan. Selanjutnya ada usaha yang dapat kita lakukan agar mampu menghadapi globalisasi. Yang pertama itu peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Yang keempat, peningkatan pendidikan. Yang kelima, peningkatan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing. Yang keenam, ada peningkatan penguasaan teknologi mutakhir. Yang ketujuh, peningkatan kinerja dan etos kerja yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa yang akan mendatang. Dan kita juga harus bisa memilih dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu.